Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan saya Kevin kembali lagi, teman-teman. Di sini kita akan mempelajari tentang pengoperasian Microsoft Excel. Nah, sebelumnya merupakan video yang berupa pengoperasian formula, kemudian pengoperasian rumus shortcut dan lain-lainnya. Di sini kita bakal bahas mengenai visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data bisa menggunakan berbagai tools ataupun software ya, kayak misalnya Tableau, kemudian bisa juga menggunakan mungkin paling paling umum ya Microsoft PowerPoint ya. Nah, di sini kita coba untuk membuatnya di dalam Microsoft Excel ya, dan kita mencobanya agar visualnya itu terlihat menarik dan dinamis. Arti dinamis berarti ada 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 perubahan deh, nggak cuma statis saja bisa kita ubah-ubah sesuai dengan nilai ataupun data yang ada kayak gitu. Dan untuk kali ini yaitu mengenai seperti di layar kita di sini. Nah, layar kita ini memiliki suatu visualisasi data yaitu progress bar mengenai uh, seperti komposisi pria wanita, kemudian kalau pria 50% nanti wanita berapa persen kayak gitu. Atau juga ini bisa juga ini kalau dibaca ini berarti prianya itu udah 50%. Nah, targetnya itu mungkin 100% kan. Nah, bisa juga untuk hal-hal lain seperti misalnya ya progres pemasokan barang, misalnya pasokan barang material A udah berapa persen masuk, udah berapa persen pembelian. Ini bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, jadi nanti udah kita buat juga, nanti kita buat secara dinamis. Misalnya kalau 50% kita nggak perlu ganti-ganti lagi ukuran-ukurannya. Jadi ukurannya tetap otomatis mengikuti data yang kita input kayak gitu. Oke, langsung saja kita buat gimana caranya ya di dalam Excel. Hmm, kita geser dulu ya. Kita geser dulu. Mungkin di sini kali ya. Oke, kita geser dulu. Nah, untuk membuatnya ini kita bayangkan juga ini merupakan suatu bar ya, bar. Namun gara-gara dia ada timpa-timpa ini kemungkinan kita buat yaitu memakai bar, pertama bar biar biasa, kemudian kita kita pakai bar cluster ya. Pertama bar kolom, kemudian kita buat bar cluster. Kemudian di sini ada juga labelnya, yaitu angka nilai bar ini 50%, dan di sini ada keunikannya yaitu ada icon ataupun simbol. Nah, simbol ini kita ambil dari suatu data juga, kita buat nanti data ketiga. Ini kan pertama, kedua, nanti ada data ketiga bukan bukan berupa cluster tapi berupa scatter. Nah, untuk titik scatter itulah kita ganti sebagai ikonnya di sini agar dia berada di beberapa senti sebelum bar biru ini ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk awalnya kita buat yaitu kita datanya, kemudian fillnya kira-kira 50%. Kemudian kita buat data bar ini juga yaitu yang fullnya, full meal 100%. Nah, di sini juga udah ada datanya itu persen ya. Nah, setelah itu kita buat grafik, bisa secara manual, bisa secara shortcut ya, Alt F1. Nah, di sini udah kita dapatkan, tinggal kita buat caranya gimana orang itu menyatu, kemudian gimana caranya orang itu secara ini ya, secara horizontal ya. Nah, pertama kita atur juga ini dulu warnanya biar ada pembedanya. Ini ya, ini gak oke, kemudian ini kita ganti 100% ya. Untuk detail chart bisa
bisa ditonton video sebelumnya. Satu. Nah, kemudian ini kita gini kan. Kenapa gitu? Karena kalau secara mau disatukan ini nggak bisa kalau beda kategori kayak gini, male full male, kayak overlap nggak bisa, tuh kan, bisa kan? Nah, bisanya itu gap, karena gap itu kan antara dua ya. Nah, tapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud mau kita satukan. Nah, untuk menyatukannya kita buat satu kategori ya, sehingga kita switch. Nah, jadi satu. Nah, ini terlihat yang full male di atas ya. Nah, ini kita ganti aja kayak gini. Biar kelihatan, nah kayak gitu. Nah, dan ini kita ganti jadi change set type bar seperti ini ya. Nah, ini dia. Kita ganti bar cluster. Ini tadi di overlap. Nah, kita udah jadi ya. Nah, ini biar enak kelihatan yang nggak hitam. Udah jadi. Kemudian kita perhatikan juga secara sumbunya udah oke ya. Secara persen nanti agar ditampilkannya persen. Nah, karena udah ada kita hapus, kemudian ini juga kita hapus ya. Kemudian ininya kita hapus. Oke. Tinggal ini. Nah, ini outline kita hapus juga. Outline. Kemudian nah, oke. Patternnya udah oke ya. Oke. Nih. Nah, udah jadi. Nah, setelah kita buat barnya kita tampilkan yaitu labelnya ya. Kita menampilkan labelnya dengan cara seperti biasa dengan data labels, yaitu di dalam di bottom ya, tepatnya di sini inside base. Nah, muncul tapi warna hitam kita ganti di warna putih. Kemudian kita besarkan untuk besarkan ya. Nah, dah. Oke. Nah, itu data labelnya. Nah, coba kita ganti 45. Oke ya. Nah, jadi dia mengikuti. Nah, tanpa kita atur-atur lagi mengikuti ini 45%, karena di sini mengikuti sumbu X-nya ya. Ini 100, kita perlu nampilin 100-nya. Nah, itu untuk secara labelnya. Nah, bagaimana untuk barnya? Barnya ini kan warnanya mau kita inginkan seperti ini tadi kan. Kemudian ujungnya ini kita buat rounded. Nah, untuk melaksanakan hal seperti itu, awalnya kita buat dulu barnya, proses bar shape-nya. Itu dengan cara seperti ini ya. Ini untuk yang biru ya. Itu yang biru, kemudian kita buat bar seperti ini. Mana yang kita ini ya? Shape warnanya kita outline, oke. Gini ya sama ya. Oke, nah tinggal klik copy, Ctrl C, terus kita paste di sini. Langsung mengikuti rounded-nya. Jadi rounded ya. Kalau kurang kelihatan bisa kita gini. Nah, ini kan chip, kemudian kita pastikan jadi rounded. Kayak gitu aja. Jadi nggak perlu kita format lagi di sini. Oke, sama juga di bagian
yang merahnya kita buat secara proporsional aja. Oke, kita buat abu-abu. Oke ya. Nah, ini outline-nya masih ada. Oke ya. Nah, itu untuk secara roundednya udah oke ya. Nah, kita gini kan juga rap 5/40, oke ya. Nah, sekarang kita ingin masukkan icon. Untuk iconnya ini, nah, kita nggak bisa masukkan ke sini nanti secara manual, ataupun dibuat label di akhir gitu. Karena ini udah ada labelnya 40. Lagi pula label itu kan untuk informasi berupa angka kali ya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita buat satu data lagi, yaitu sesuatu data, kemudian nanti kita buat secara grafik scatter gitu. Kita buat untuk iconnya ya, icon kita buat. Caranya kita tambahkan add data, langsung series name, kemudian value nya seperti sini gitu. Nah, kemudian terlihatlah di sini, tapi dia warna hijau. Coba. Nah, warna hijau kan. Nah, kita gimana caranya buat ini di sini. Nah, kalau ini nggak bisa, dia harus seluruh dari awal sampai akhir. Kita buat cara scatter. Change. Nah, secara scatter, dan kita lihat scatternya di sini karena dia 40% ya, 30%. Nah, karena tadi kita lihat kan satu kan, ini sebenarnya kita lihat satu, kita usahakan ininya juga satu ya. Bisa aja 20, tapi agar seragam kita buat satu juga di sini. Satu. Ini berapa tadi? Satu ya, satu. Oke. Satu berarti ini 50%. Nah, kemudian ini datanya kita atur di sini secara X value-nya, karena ini kan berdasarkan progress bar-nya, kita mau coba di X value-nya di ini, mengikuti ini, dan search value-nya tadi 50 ya, 50 secara statis, bukan secara ini yang kita mau dinamis, yang bagian oke. Nah, ini. Nah, kemudian ini baru kita masukkan ke sini. Kita coba ininya kita samakan ya. Oke. Tadi saya cut langsung pasti ya, biar dia berada di front of. Ctrl C, Ctrl V. Nah, udah masuk sini. Nggak usah kita geser-geser, tapi kita gesernya di sini. Karena kita mencoba untuk memposisikan di sini, yang mengikuti garis ini, kayak gini ya. Jadi kita coba buat rumus sama dengan di sini. Nah, kalau 50, nah. Karena dia nggak pas di samping kiri, yang kita coba buat suatu rumus dikurang berapa persen gitu, 5%. Nah, kalau ketinggian kita kurangi persen. Nah, seperti ini. Oh iya. Nah, ini kan tadi mau kita samakan dengan warna ini ya. Kita coba ganti yang putih. Transparan, nah seperti ini. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Udah jadi. Coba kita kecil ya, apa yang terjadi.
sama ya. Nah, untuk yang perempuannya bisa kita buat juga dengan copy paste ya. Paste, kemudian ini untuk female-nya. Sama caranya bisa teman-teman praktekkan juga. Kita geser di sini. Geser di sini ya. Kemudian jangan lupa yang scatternya berupa ikonnya. Nah, kalau mau teman-teman menambahkan label di sini bisa. Berarti label yang full mail bisa. Nambahkan icon di full mail juga bisa dengan cara seperti yang tadi juga, tambahkan icon. Kayak gitu. Dan ini kita edit lagi. Kita samakan juga tingginya. Oke. Dengan cara format kira. Nah, jadi. Oh ya, tapi ini belum terafiliasi dia. Nah, belum bergerak karena di sini dia. Kita pindahkan sini. Nah. Coba udah bergerak tidak? Icon kita settingnya langsung di sini. Pilihnya di sini, ini, oke. Oke ya. Oke, udah berubah ya. 3,5. Nah, udah. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah selesai. Ini udah selesai, teman-teman. Nah. Oke, nah ini ya teman-teman. Jadi udah bisa kita buat di sini. Hal ini juga bisa kita sampaikan di dashboard Excel yang kita buat seperti itu. Bisa diaplikasikan seperti itu. Nah mungkin itu aja. Untuk file latihannya bisa kalian download di Google Drive dan linknya udah disematkan di bagian deskripsi. Dan juga video ini juga terinspirasi ataupun melanjutkan video dari konten creator yang lain, yaitu Leila. Nanti saya sematkan di bagian deskripsi seperti itu. Dan untuk kalau ada yang suka video ini bisa kalian klik like, kemudian kalau ada yang mau disampaikan bisa disampaikan di bagian komentar. Untuk mendapatkan informasi pembaruan video-video yang ada di sini bisa kalian klik subscribe. Nah, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Terima kasih, Bapak.